Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk sobat jiwa semuanya. Kembali lagi pada hari ini kita di Rehat, ruang edukasi hangat saat istirahat. Untuk Rehat ini kita sudah memasuki episode ke-30. Betul ya Teh ya? Iya. Sebelum kita berbincang, kita sapa dulu aja ya Bu ya audiens yang mungkin saat ini sobat sejiwa lagi menonton ya Bu ya. Bagaimana nih kabarnya sobat sejiwa? Semoga diberi kesehatan selalu ya Bu ya. Amin. Semoga sehat jasmani, rohani, bahkan sehat jiwa juga tentu ya Bu ya. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita berbincang hangat nih ya Bu ya pada siang kali ini, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu ya Bu ya. Boleh. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Oke. Bersama saya Nurmida MDK, saya selaku host yang ini dan alhamdulillah tentunya siang ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa spesial ya. Di sini saya bersama Ibu Yuyum Roh Mulyanawati Esos MPSSP. Betul, Ibu? MPSSP, iya. Beliau ini di RSJ sebagai apa nih, Bu? Perkenalan dulu sebagai Ya, saya di Rumah Sakit Jiwa sebagai Ketua Tim Kesehatan Jiwa Masyarakat ya. Oke, sebagai Ketua Tim Kesehatan Jiwa Masyarakat ya, Bu ya. Siang kali ini kita akan membahas mengenai TIREK ya Bu ya. Tapi sebelum kita membahas TIREK ya Bu ya, saya tertarik nih mendengar Keswamas. Mungkin sobat sejiwa warga Jawa Barat ini belum tahu ya Keswamas itu apa sih Bu, karena Keswamas itu singkatan dari Kesehatan Jiwa Masyarakat. Kesehatan Jiwa Masyarakat. Nah, kesehatan jiwa masyarakat ini tentu kaitannya erat ya Bu ya dengan kondisi kesehatan jiwa di masyarakat, terutama apalagi ODGJ di masyarakat ya Bu ya. Itu gimana Bu? Ya. Jadi kita sebelum masuk ke pembahasan TIREK ya, kita cerita dulu terkait kesehatan jiwa masyarakat. Karena memang TIREK itu bagian dari program kesehatan jiwa masyarakat. Apa sih sebenarnya kesehatan jiwa masyarakat? Jadi Keswamas itu sebenarnya suatu pendekatan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, di mana seluruh potensi yang ada di masyarakat itu dilibatkan. Ini artinya bahwa pelayanan kesehatan jiwa itu harus berkesinambungan, bukan hanya dilaksanakan di rumah sakit, tetapi juga harus dilanjutkan di masyarakat. Karena ternyata dari hasil penglihatan kita semua tahu bahwa di rumah sakit tidak lama kan ya, hanya kisaran paling 8 hari atau 12 hari lah gitu ya, tidak lama. Justru yang lama proses pemulihan itu di masyarakat. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata pelayanan kesehatan jiwa itu memang harus berkesinambungan dan harus terhubung dengan masyarakat yang memang betul-betul kondusif untuk proses pemulihan ODGJ. Jadi kenapa Keswamas itu kesehatan jiwa berbasis masyarakat? Karena memang nanti seluruh potensi yang ada di masyarakat itu dilibatkan secara aktif. Misalnya ada kader di sana, kadernya kita perkuat dengan kesehatan jiwa, gitu ya. Terus di sana ada Karang Taruna, ada Puskesos, gitu ya, pusat kesehatan kesejahteraan sosial, gitu ya. Terus di sana juga ada relawan yang peduli terhadap kesehatan jiwa. Nah ini semua kan harus diperkuat, diberi penguatan, sehingga ini adalah suatu potensi yang bisa menggerakkan masyarakat supaya menciptakan lingkungan yang kondusif, gitu ya. Kalau lingkungannya kondusif, maka ketika pulang dari rumah sakit itu klien itu ODGJ akan merasa nyaman dan berdampak kepada angka readmisi jadi berkurang. Jadi tidak dikit-dikit kambuh pulang dari rumah sakit kambuh gitu. Ternyata ada beberapa kejadian juga yang pencetusnya itu dari lingkungan. Makanya itu harus disiapkan. Makanya dengan adanya pelayanan kesehatan jiwa komunitas ini, kita berharap bahwa pelayanan yang sudah dilakukan di rumah sakit itu bisa benar-benar didukung dengan kondisi yang ada di lingkungannya, sehingga nanti bermanfaat untuk ODGJ-nya gitu ya. Jadi
menghindari untuk readmisi juga ya Bu ya. Jadi Betul. berkesinambungan. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri Nah, ya. itu. Itu harus Oh, saling ya Bu ya betul. istilahnya seperti itu. Heeh. Ya mungkin itu ya Bu ya sekilas tentang Keslamas. Mm-mm. Kita kembali ke laptop nih ya Bu Oh, ya. boleh, boleh. Enggak, Untuk enggak. siang ini kan kita akan membahas Tirek ya Bu ya. Direct. Mungkin sebagian warga Jawa Barat itu sudah ada yang mengenal Bu Tirek, tapi banyak juga nih yang belum kenal. Benar. Tirek itu apa sih Bu? Iya. Karena Tirek itu kan tim reaksi cepat ya Bu ya. Itu. Tim reaksi cepat. Cuman di masyarakat ya apa sih tim reaksi cepat apa sih gitu. Maka Ibu Betul. Ya. diperkenalkan terlebih dahulu nih Tirek Betul, itu betul. apa. Nah, ini Tirek itu mungkin udah nggak asing ya, kalau di kabupaten kota juga sebagian sudah ada, cuma istilahnya aja yang sedikit berbeda. Iya. Kalau umumnya itu TRC istilahnya ya. TRC ya. Nah, kita RSC ini ada namanya itu Tirek lah. Sedikit Ya, ada inovasi ya Bu betul, ya, inovasi. berbeda dari yang lain. Jadi tim reaksi cepat penjemputan ODGJ. Ya, ini tugasnya untuk merespon semua permohonan penjemputan terkait ODGJ agar bisa ditangani dan mengurangi resiko di masyarakat. Dengan adanya tim reaksi cepat ini, ODGJ atau permasalahan ODGJ di masyarakat bisa segera ditangani dan aman bagi klien, aman juga bagi keluarga ataupun dari lingkungan. Gitu ya. Jadi intinya samalah dengan TRC yang lain, cuma mungkin ini konsentrasinya lebih ke ODGJ, penjemputan ODGJ ya. Bu, saya penasaran nih ya Bu ya, kenapa sih Tirek itu bisa sampai terbentuk di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat ini? Ini ceritanya panjang nih. Ya, nggak apa-apa, kita kan ngobrol-ngobrol santai aja nih ya Bu ya, sambil memperkenalkan juga. Tapi kita ini singkatkan aja ya. Iya, jadi dulu tuh sebenarnya program penjemputan itu sudah ada, karena dulu kita kan booming nih, ada kampanye Indonesia Bebas Pasung waktu itu ya. Jadi kita udah ada tim penjemputan untuk merespon kampanye pemerintah tersebut untuk Indonesia Bebas Pasung. Nah, ternyata perjalanan kesininya setelah dievaluasi, yang menyebabkan dipasung itu banyak. Salah satunya adalah karena faktor dari ODGJ-nya itu sendiri. Mereka tidak bisa mengendalikan emosi, ngamuk gitu ya, terus membahayakan dirinya dan orang lain. Dan alternatif yang diambil oleh keluarga atau masyarakat yang memasungnya gitu ya. Nah, ini di samping itu juga ternyata karena kendala ekonomi. Jadi dari keluarga itu sulit untuk membawa ke rumah sakit, selain jauh juga tidak ada biaya untuk membawa ke rumah sakitnya. Akomodasinya ya buat ke rumah sakit. Nah, terus berjalan ke sini, terus perkembangan pasung itu udah relatif menurun nih sekarang tuh angka kejadian pasungnya, tapi ternyata perkembangannya makin berkembang. Nah, terjadi kegelisahan di masyarakat, kadang ada ODGJ yang istilahnya tuh meresahkan, mengancam di keluarga atau gelisah, betul. Terus ketika mau dibawa ke rumah sakit ternyata keluarga kesulitan untuk membawanya gitu ya, sehingga waktu itu banyak permohonan yang masuk, terutama waktu zaman COVID itu banyak permohonan yang masuk, dan saat itu belum terbentuk untuk menjemput selain pasung. Makanya jadi waktu itu difokuskan untuk pasung aja waktu ya Bu itu ya? pasung aja gitu ya. Jadi baru setelah COVID itu karena permohonan meningkat gitu, selain pasung gitu, kita mulai harus menjawab nih kebutuhan masyarakat gitu. Iya betul, karena permintaan juga laporan semakin banyak. Betul. Nah, jadi waktu itu laporan banyak, tapi karena belum ada regulasi yang kuat gitu untuk melakukan itu, akhirnya tidak. Kemudian kita tertantang untuk menjawab kebutuhan masyarakat ini. Bagaimana nih RSJ sebagai pusat rujukan, berarti kan harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat tersebut. Makalah yang tadinya hanya menjemput pasung, berinovasi kita. Diberi nama menjadi Tirek, tim reaksi cepat. Dan cakupannya jadi bukan pasung lagi, bukan hanya pasung lagi gitu, tetapi ada ODGJ yang lainnya gitu ya, seperti ngamuk, ide suicide gitu ya. Berarti itu maksudnya ke kriteria penjemputan oleh Tirek juga Bu? Ya. Itu apa aja Bu biasanya yang jadi bisa dijemput oleh Tirek RSJ? Ya, saat ini kita masih menentukan atau melihat gitu ya, yang membutuhkan keterlibatan kita tim reaksi cepat itu sepertinya ODGJ yang gelisah gitu ya, ngamuk, atau ketika dibawa ke rumah sakit dia berontak gitu ya, kesulitan keluarga untuk membawa.
terus ada yang juga upaya bunuh diri gitu ya. Ada Ya. beberapa kasus yang masuk ke kita ternyata itu perlu penanganan cepat juga gitu. Kemudian ada juga kasus nafsa gitu ya. Sekarang kan adiksi nafsa, sekarang tambah lagi adiksinya. Adiksi ada apa aja tuh? Game online. Game online. Nah, itu. Oh, yang kecanduan game online Nah, gitu. itu Bisa juga ya, Bu ya. Juga, gitu ya. Koordinasikan dengan tim Tirek. Nah, betul. Jadi nanti apa ya? Ya kita sih berharap tidak banyak ya kasus seperti ini. Berharapnya kesehatan jiwa di masyarakat tuh bagus lah gitu ya. Makanya kita juga harus berkolaborasi nih, Bu, dengan puskesmas, dengan desa, karena kan mungkin apalagi puskesmas itu mempunyai kewilayahan ya, Bu ya. Betul. Itu bisa dilakukan edukasi di wilayah puskesmas masing-masing. Kita saling bergotong royong lah ya, Bu ya. Ya, karena rumah sakit itu kan posisinya pusat rujukan. Iya, betul. Jadi artinya bahwa sebelum datang ke rumah sakit itu ya harus ini dulu oleh pelayanan kesehatan yang ada di tingkat terdekat dengan masyarakat ya, puskesmas gitu ya. Kira-kira ada nggak, Bu, regulasi yang mendukung Tirek ini gitu? Regulasi ya. Kalau regulasi itu jelas ya. Ada. Karena sekarang dari Undang-Undang Kesehatan aja yang terbaru ya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 itu di sana apa ya, bahwa urusan ODGJ itu bukan hanya satu Pemda saja gitu ya, itu dari pusat sampai Pemda tingkat 1, Pemda 2 itu adalah tanggung jawab bersama untuk penanganan ODGJ gitu ya. Kemudian di PP juga dijelaskan bahwa pentingnya upaya preventif. Kita mencegah terjadi hal-hal yang memang menyebabkan berisiko terhadap klien karena kegaduh-gelisahannya itu gitu ya. Kemudian lebih jelas lagi itu di Perda nomor 5 Perda Jawa Barat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat itu jelas dinyatakan di sana bahwa penanganan GLC dan pasung dilakukan oleh Pemda tingkat 1 yang notabene provinsi dan Pemda tingkat 2 melalui tim reaksi cepat. Jadi misalnya lebih tersurat lagi. Jadi kita ada di tingkat 2 ya, Bu ya? Kita di tingkat 1 provinsi. Provinsi. Kabupaten, kota, Kabupaten, itu tingkat kota. 2. Oh iya, maksudnya seperti itu ya. Jadi ini kalau tadi di undang-undang itu secara implisit gitu ya, termasuk di PP 28-nya, tapi di Perda itu lebih jelas. Jadi melalui tim reaksi cepat. Bahkan tim reaksi cepat ini adalah bukan hanya di tingkat 1, nanti di tingkat 2 kabupaten kota juga itu harus ada gitu ya. Gitu barangkali. Jadi secara regulasi itu sangat mendukung untuk adanya tim reaksi cepat ini. Gitu. Ya. Bu, dari kata-kata tim reaksi cepat ya Tirek ini, saya tuh tertarik nih, Bu, dengan kata cepat nih. Dari tadi kan disium cepat nih. Kalau cepat versi Tirek itu sendiri kayak gimana, Bu? Gimana ya? Iya. Betul ya. Ada kriteria cepat itu seperti apa gitu. Jadi cepat menurut Tirek itu kita menentukan bahwa penanganan itu bisa selesai dalam 1 hari itu gitu. Dengan sampai nanti penanganan itu bisa di besokan atau di nanti seminggu kemudian atau sebulan kemudian. Nah, jadi kita berharap saat itu ada laporan, dalam hari itu juga kita harus tangani. Hanya kita punya indikator mutu nih, Teh Mei. Ya, apa gitu ya? Kita ada punya respon time persiapan penjemputan. Ya. Jadi untuk bisa mencapai 1 hari bisa terjemput itu, kita ada persiapan respon time-nya 1 jam. 1 jam itu dari mulai laporan diterima sampai tim berangkat. Betul. Karena kan di perjalanan kita tidak tahu berapa lama. Apalagi kalau permohonannya jauh misalnya dari ujung Jawa Barat. Misalnya dari Pangandaran atau dari Tasik, itu Tasiknya sebelah selatan gitu ya. Itu kan bisa memakan waktu. Jadi kita punya respon time persiapan penjemputan itu 1 jam. Kita mempersiapkan timnya, kita mempersiapkan sarana prasarananya gitu ya, termasuk ambulan tuh. Kalau ambulan penjemputannya sehari itu lebih dari 2, ya kita harus SDM-nya harus disiapkan gitu ya. Terus ambulannya juga bagi ruangannya gitu. Jadi memang banyaklah yang harus disiapkan, tapi kita punya target selesai 1 jam. Supaya bisa lebih cepat menjangkau ODGJ di TKP.
Oh ya, Mhm. berarti yang mempengaruhi cepat atau lambatnya respon setelah apa masuknya laporan itu ya itu Mhm. tadi ya yang dijelaskan sama ibu kita harus Nah, jadi faktor mempersiapkan. yang memperlambat, mempercepat tuh ya tadi, misalnya ada permohonan lebih dari 2 misalnya sehari, Ya, nah itu kita kan harus ekstra mempersiapkan SDM-nya gitu ya, ya betul. ambulannya, ambulan juga kan kita tidak banyak gitu ya, gitu. Jadi Hmm. tetap kita harus ada pengaturan dan lain sebagainya. Terus Ya, SDM-nya juga kita masih apa melaksanakan tupoksi di ruangan sehingga kita juga harus berkoordinasi untuk pembagian tugasnya dan sebagainya gitu ya. Jadi itu yang kalau misalkan lagi standby petugasnya kita bisa kurang dari 1 jam itu, ya, bahkan bisa lebih cepat ya bisa Bu lebih ya. cepat, bisa setengah jam kurang itu udah bisa berangkat. Iya. Tapi ketika Permohonan permohonannya lebih dari banyak, 2 oh, nah misalkan ya Bu itu ya, ya itu kadang kita berpacu waktu nih. iya betul. Gitu ya. Pasti Oh, mengejar respon time itu iya ya gimana gitu. caranya biar secepat mungkin Nah, nih minimal target tertahan. 1 jamnya tercapai lah Ya, gitu. betul. Heeh. Oke. Buat warga Jabar semuanya, kalau misalkan ada hal yang mau ditanyakan terkait penjemputan Tirek RSI Provinsi Jawa Barat ini, bisa langsung di apa namanya? Diketik di kolom komentar live kami ya. Kami live di 3 platform media sosial, yaitu Instagram, YouTube dan TikTok ya. Nanti bisa langsung ditanyakan di kolom komentar karena di sesi terakhir kita akan ada sesi tanya jawab ya. Oke Bu, lanjut nih ya Bu Iya, ya. iya, Udah ayo. mulai seru nih, udah mulai hangat nih ya Bu ya Ya. pembicaraannya. Mhm. Bu, ini ya terkait kita tuh kan sekarang di zamannya yang apa-apa serba media sosial ya Ya, Bu ya. betul, betul. Bahkan segala sesuatu itu masyarakat itu apa-apa diupload di media sosial ya Bu ya. Mhm. Bahkan minggu-minggu kemarin juga di media sosial saya pribadi ya Bu ya, ketika lihat ternyata ada beberapa video yang bahkan viral ya Bu ya. Mhm. Bahkan viral itu Betul. masyarakat menemukan ODGJ yang terlantar ya Bu ya. Ya betul. Ya. Di sisi lain saya juga ada sisi positifnya gini Bu, aku berpikirnya oh ternyata warga Jawa Barat ini sangat sangat antusias gitu. Mulai Maksudnya care ya. mulai care Heeh. terhadap ODGJ yang terlantar gitu. Mhm. Cuman mungkin mereka bingung ya Bu ya, Mhm. bingung bagaimana apabila mereka menemukan ODGJ yang terlantar harus seperti apa gitu. Makanya mungkin mereka upload nih ya di media sosial dengan harapan ada respon dari ya, apa tenaga yang profesional gitu ya untuk menangani hal tersebut. Nah, untuk menghadapi situasi seperti itu, Bu, gimana menurut Ibu kalau Iya. misalkan masyarakat nih menemukan ODGJ yang terlantar atau menggelandang, apa yang harus dilakukan dan gimana sih peran masyarakat itu, Bu? Iya, iya. Terus apakah bisa nggak yang seperti itu dijemput oleh Tirek gitu? Iya, iya. Jadi ya inilah kalau ya dilema sih sebenarnya Teh Lain. Dilema. Heeh, Dilemanya dilemanya kenapa tuh, Bu? ya artinya tuh di sisi lain kan kita punya prosedur, punya aturan gitu ya. Tapi di lain pihak ini sangat mendesak misalnya ya. Tapi tadi dijelaskan bahwa ini udah ada regulasi yang mengatur, artinya tuh ada undang-undangnya, ada PP-nya yang mengatur pelaksanaan, terus ada juga Perda-nya yang mengatur tentang itu bahwa untuk penanganan ini menjadi tanggung jawab bersama gitu ya antara Pemda tingkat 1 dengan Pemda 2. Terus peran masyarakat apa sih sebenarnya ketika Menemukan ODGJ yang menggelandang gitu ya, ya. Bu ya? Nah ini kami himbau juga ke masyarakat ini sisi lain bagus ya udah ada peduli terhadap Iya. ODGJ. Tapi kita coba biar koordinasi jalan karena ini adalah urusan hak asasi manusia. Iya, betul Artinya kita itu harus betul. hati-hati ya dalam Iya. menangani orang itu tidak sembarangan gitu. Jadi koordinasi itu harus benar-benar dilakukan. Jadi ketika teman-teman nih dari masyarakat di lingkungan menemukan yang seperti itu, langkah yang harus dilakukan atau peran yang perlu dilakukan adalah pertama laporkan ke aparat yang berwenang. Aparat yang berwenang di sini Nah, maksudnya di sini siapa nih Bu? betul, Biar betul. maksudnya kita perjelas lagi karena Betul. mungkin biar nanti warga Jawa Barat atau sobat sejiwa itu ngerti gitu. Ya, betul, Iya. betul. Jadi aparat berwenang itu pertama yang terdekat dulu dengan kita. Misalnya ke aparat kelurahan gitu ya. Desa, Atau kelurahan. desa, gitu ya. kelurahan. Kalau misalkan kondisinya ngamuk berarti ke
Pol PP misalnya atau ke kepolisian gitu ya. Babinsa biasanya kalau di Bisa. kewilayahan. Pokoknya aparat keamanan untuk diamankan dulu gitu ya. Nah, nanti apa yang harus dilakukan? Kita jangan ngambil apa ya, peran itu, hindari tindakan yang berisiko teh. Ya, yang Gitu ya. beresiko seperti apa Bu tuh misalkan? Itu kan ada yang udah pengaman sementara, ada yang diikat gitu ya. Oh, jadi mengambil keputusan sendiri ya Bu ya. Sendiri gitu ya. Nah, jadi tadi perannya laporkan dulu lah keamanan, biar nanti diamankan dulu. Kalau misalkan ke kelurahan, nanti dari sana bisa ditindaklanjuti oleh aparat keamanan. Nanti dengan prosedur yang akan kita sampaikan nanti ya. Cuma masyarakat pertama itu ya tadi, laporkan dulu, kemudian hindari tindakan yang beresiko seperti tadi ya, misalnya melakukan pemasungan, diikat gitu ya dengan ini, terus dibawa digiring kemana gitu ya. Karena kan biasanya masyarakat juga karena panik ya Bu ya, misalkan menemukan ODGJ yang terlantar, apalagi sedang mengamuk ya. Gak mikir panjang gimana caranya mungkin ya biar tidak membahayakan, ada yang langsung diikat gitu ya. Karena bisa digebukin juga kan kamera, itu kan tindakan kekerasan. Itu kita harus hindari itu. Kemudian kita juga perlu memberikan dukungan. Jadi kita memberikan dukungan, kita empati, kita kasih perhatian gitu kan. Tidak semua ODGJ yang di jalanan itu dalam kondisi ngamuk gitu ya. Iya, betul, ada yang tenang. Jadi kita lakukan pendekatan, berikan bahkan masih bisa ada yang bisa diajak komunikasi gitu ya. Gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Gitu. Jadi hubungi dulu aparat terdekat ya. Kemudian berikan perhatian gitu ya. Terus jangan ambil tindakan yang berisiko gitu. Oke. Bu, ini kan berbicara ODGJ yang menggelandang ya Bu ya. Ada nggak prosedur penjemputan dari Tirek itu sendiri untuk menjemput ODGJ yang terlantar atau menggelandang? Nah itu sebenarnya bisa, tetapi harus terkoordinasi dulu dengan kewilayahan setempatnya. Jadi tadi kan di awal disampaikan bahwa ketika menemukan gelandangan psikotik di jalanan itu lapor ke pihak berwenang. Nah nanti dari pihak berwenang ini prosedurnya ya. Nanti dari pihak berwenang itu akan berkoordinasi dengan puskesmas setempat. Karena kan yang menggelandang itu belum tentu ODGJ semua. Jadi ada yang gelandangan pengemis misalnya, itu kan tidak dalam kategori ODGJ. Betul. Jadi ini harus dipastikan dulu apakah yang bersangkutan itu betul ODGJ atau tidak. Makanya nanti dari aparat berwenang itu akan koordinasi dengan puskesmas untuk melakukan pemeriksaan awal. Nanti oleh petugas puskesmas dilakukan, dipastikan ini teh ODGJ atau bukan. Nah kalau misalkan sudah jelas itu ODGJ, nanti dari pihak puskesmas akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan, dinas sosial gitu ya. Apalagi kan kalau gelandang itu tanpa identitas ya Bu ya. Nah itu yang harus diperhatikan ya Bu ya. Kita kan tidak tahu itu warga wilayah tersebut atau bukan. Kalau warga wilayah tersebut berarti kan pemerintahan setempatnya harus tahu gitu. Betul. Nanti kan di sana ada disduk dengan iris mata dan lain sebagainya gitu ya, untuk mengetahui apakah ini teh warganya atau bukan. Nah, jadi prosedurnya nanti setelah puskesmas memastikan bahwa ini adalah betul ODGJ, nanti kan membuat rujukan tuh. Terus kemudian koordinasi dengan dinsos terkait nanti pulangnya bagaimana. Nah itu yang harus diperhatikan ya Bu ya, karena kan ya tidak punya anggota keluarga ya Bu ya. Kalau misalkan setelah dirawat di RSC mau kemana gitu ya, apalagi yang tidak beridentitas. Makanya itu gimana Bu? Makanya harus koordinasi dulu dengan dinas sosial. Belum nanti untuk biaya selama perawatan. Kan kalau dirawat tuh perlu obat, perlu makan gitu ya. Itu kan ada administrasi yang memang perlu dilengkapi. Dengan koordinasi dengan dinas sosial nanti akan keluar rekomendasi rekomendasi untuk menjamin pembiayaan selama dalam perawatan. Gitu Teh Mei. Kemudian kita juga ada kepastian nih ketika nanti pulang dari rumah sakit mau bagaimana, jangan sampai menggelandang lagi kan. Kita harap itu yang sangat tidak kita harapkan ya Bu, jangan sampai sudah dirawat pulangnya menggelandang lagi. Jadi harus ada wadah ya Bu ya nanti untuk rehabilitas ke depannya gitu ya. Jadi nanti setelah itu kan setelah semuanya ini tersampaikan, terpaparkan gitu ya, lintas sektor udah tahu, nanti tinggal dibawa ke rumah sakit. Tidak sulit nanti.
prosesnya bisa diantar dari puskesmas, bisa Mm-mm. juga kita yang menjemput kalau memang itu semuanya sudah jelas Ya. gitu ya. Jadi bisa aja jadi gitu ya. Kemudian nanti kita melakukan perawatan gitu di sini sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan pemeriksaan dokter, nanti Ya. udah selesai pulang. Nah, nanti setelah selesai pulang, nanti giliran dinas sosial nanti yang akan menjemput untuk dilanjutkan rehabilitasi pasca rawat. Ya. Karena perlu teman-teman sejiwa tahu bahwa di rumah sakit tuh hanya sebentar loh. Ya. Biasanya berapa lama Bu Itulah perawatan di RSJ ini? ini sangat tergantung pada kondisi pasiennya sebenarnya ya. Ada yang bisa cepat gitu ya, bisa juga agak melambat gitu. Tapi estimasi perkiraan ya sekitar 8 sampai 12 hari lah gitu ya. Tapi itu tergantung intinya, ya, tergantung dari kondisi kliennya. Nanti dokter yang lebih tahu yang akan menentukan kapan boleh pulang gitu. Jadi ketika udah boleh pulang itulah nanti udah jelas ini harus dilanjutkan dengan rehabilitasi pasca rawat gitu ya. Dan mungkin kalau untuk ODGJ itu kan nanti ada identifikasi nih selama di rumah sakit tuh. Identifikasi apakah tergali ya. Identifikasinya ya, betul. Sehingga nanti kalau udah tergali kita koordinasikan lagi dengan Dinsos. Betul. Jadi kita jelas gitu. Kita harus koordinasi dengan siapa nih? Ternyata ini diketahui orang mana gitu ya misalnya. Nah, nanti ada penelusuran oleh dinas sosial. Betul. Dan tidak jarang kan? Iya, bisa kembali ke keluarganya. Alhamdulillah ya Bu ya. Sangat membantu sekali ya Bu ya. Sering gitu terjadi kan ya? Iya, betul. Sering melihat ternyata setelah dirawat bisa digali identitasnya, ketemu keluarganya ya Bu ya. dilacak oleh dinas sosial. Ternyata ada keluarganya dan keluarganya ada yang sangat bersyukur bisa ketemu lagi dengan keluarganya. Meskipun tidak jarang juga ada yang menolak gitu ya. Tapi kan dari sana kita tahu pasca rawatnya harus diapain gitu. Ada yang harus dilanjutkan untuk ke panti Bina Laras misalnya ya. Ada yang bisa kembali ke keluarga. Nah, itu. Jadi memang untuk penanganan gelandangan psikotik itu memang tadi dikatakan itu harus ada koordinasi antar Pemprov tingkat 1 dengan tingkat 2 kabupaten kota. Ya tujuannya mah agar ini benar-benar nanti pasca rawat itu bisa tidak menggelandang lagi. Iya, jadi mendapatkan pelayanan yang optimal gitu. Ya, jadi berarti bisa ini Bu ya, bisa istilahnya diberdayakan dulu ya sumber daya di setempat gitu, di kewilayahan. Makanya itu tadi di awal bahwa potensi yang ada di masyarakat itu harus dimaksimalkan. Iya, betul. Karena kita juga kan tingkat 1 ya Bu ya. Iya. Kita sadari bahwa pelayanan itu kan tidak bisa hanya selesai oleh rumah sakit jiwa. Iya, gitu. Betul. Kita menyadari bahwa keterlibatan semua pihak masyarakat atau stakeholder terkait itu ya sangat menentukan terhadap keberhasilan proses pemulihan yang sudah dilaksanakan di rumah sakit jiwa ini, Teh Mei. Iya, alhamdulillah menarik sekali ya Bu ya. Jadi buat warga Jawa Barat nih, kalau misalkan menemukan ODGJ yang menggelandang gitu, bisa lapor terlebih dahulu ke aparat terdekat, misalkan desa, biar nanti desa juga berkoordinasi untuk tindak lanjut ke depannya. Sebenarnya seperti itu ya Bu ya. Nah, Bu, tadi kan kita bahas prosedur penjemputan untuk pasien-pasien yang menggelandang ya Bu ya, tanpa identitas. Nah, tidak sedikit juga ya Bu ya, pasien yang memang sudah ada keluarganya nih. Itu kalau misalkan prosedurnya sama nggak sih Bu dengan penjemputan pasien yang tanpa identitas? Sedikit berbeda ya Teh Mei. Bedanya di mana Bu? Karena kalau misalkan untuk yang udah ada identitas mah kita nggak khawatir gitu ya, pasti keluarganya ada. Jadi ketika dibawa ke sini itu pasti ada yang bertanggung jawab. Ya beda dengan yang tadi gelandang psikotik gitu. Kalau misalkan ke sini tidak ada yang mau bertanggung jawab, kita juga dari pihak rumah sakit tidak bisa memberikan tindakan. Karena ketika di awal pasien mau masuk itu ada persetujuan tindakan. Iya, betul. Jadi kalau persetujuan tindakan itu tidak ditandatangan oleh penanggung jawab atau pengampu, kita dari pihak rumah sakit juga tidak bisa memberikan tindakan apa-apa. Gitu. Jadi beda perlakuannya. Kalau tadi gelandang psikotik itu harus ada di awal itu koordinasi supaya ada penanggung jawab dan pengampunya. Betul. Tapi kalau untuk yang sudah ada keluarganya, nah berarti kan itu udah jelas pengampunya adalah keluarganya. Makanya dalam alur pelaporannya juga itu bisa lebih cepat.
Kalau yang ada keluarganya mah bisa jadi langsung menghubungi ke nomor direct, Direct. Neng. Oh Iya, iya, nomor nomor direct. direct. Jadi langsung keluarga bisa menghubungi langsung ke nomor direct. Iya. Informasi buat warga Jabar Sadaya ya, kalau misalkan warga Jabar membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai penjemputan Tirek RSC Provinsi Jawa Barat ini bisa menghubungi hotline Tireknya ada ya Bu ya. Hotline Tireknya di 0812-2249-9550 ya. Saya ulangi sekali lagi ya. 0812-2249-9550. Dan hotline ini dikhususkan untuk penjemputan ODGJ ya Bu ya. Betul gitu ya. Jadi maksudnya biar kita bisa merespon gitu ya, makanya khusus untuk penjemputan untuk penjemputan ODGJ. Jadi nanti wargi sehat jiwa itu bisa menghubungi ke nomor itu. Nanti kami di sini akan mencoba memvalidasi ulang gitu ya, informasi, kita lakukan asesmen terkait segala sesuatu yang harus dipersiapkan dan harus diinikan oleh keluarga, diketahui oleh keluarga. Nanti kalau misalkan semua hasil asesmen itu udah siap, nanti kami dari pengelola rujukan itu akan menyiapkan tim yang akan berangkat. Itu yang tadi respon time yang 1 jam itu. Jadi di asesmen itu, setelah di asesmen nanti kita siapkan tim siapa yang harus berangkat sesuai jadwal. Kita juga udah ada jadwalnya. Nah nanti kalau semuanya udah siap, baru tim akan berangkat menjemput ke lokasi sesuai dengan identitas yang dikirim oleh keluarga ke kita. Gitu ya. Mengenai penjemputan ini ya Bu ya, sekarang kan apa-apa BPJS ya Bu ya, atau jaminan kesehatan ya. Ada ini ya Bu dari Ibu untuk misalkan BPJS PBI atau BPJS dari pemerintah sama BPJS Mandiri atau bahkan dengan pasien yang umum, itu untuk penjemputannya gimana tuh Bu? Ya. Jadi prinsipnya kita tidak membeda-bedakan pasien yang akan dijemput gitu ya. Soalnya gini Bu, kadang masyarakat itu berpikir ya, ini tuh gimana, bayar nggak nih? Saya punya BPJS dari pemerintah nih, gimana? Itu yang sering dikhawatirkan sama masyarakat tuh gitu. Mungkin Ibu bisa di sini dijelas gitu. Iya, betul. Jadi prinsipnya kita memberikan pelayanan sesuai dengan kondisi pasiennya ya. Kalau butuh pelayanan kita tangani gitu. Nah, tapi aturan pemerintah kan memang sudah diatur untuk jaminan kesehatannya. Ada jaminan kesehatan PBI yang ditanggung pemerintah itu yang per bulannya memang dibayarkan oleh pemerintah. Jadi gratis bagi pasien. Nah, kalau yang seperti itu untuk penjemputan pun gratis selama BPJS-nya aktif. Nah, termasuk dalam perawatannya juga. Jadi penjemputannya gratis, perawatannya gratis, dengan catatan BPJS-nya juga aktif. Nah, kemudian ada juga kan yang BPJS Mandiri Teh Mai. Ya, yang berbayar per bulan pribadi itu ya Bu. Bulannya bayar gitu ya. Nah, untuk yang seperti itu, nah kita juga udah ada aturannya juga. Oh, ada. Ada, yaitu Pergub nomor 15. Kalau nggak salah tahun 2020 itu terkait pola tarif. Jadi untuk yang mandiri karena dikategorikan mampu, itu kebetulan untuk penjemputannya belum di-cover BPJS, itu berbayar sesuai dengan pola tarif yang diatur dalam Pergub nomor 15 itu. Gitu. Jadi sesuai dengan jaraknya. Nanti akan ada sekarang kan zaman canggih Teh Mai. Bisa itu dilihat dari Google Map gitu ya. Bisa dilihat dari untuk mengetahui jaraknya gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan itu biasa untuk tarifnya ya. Tapi untuk BPJS Mandiri ini, dengan pasien mempunyai BPJS Mandiri ini dikenakan pola sesuai Pergub itu hanya penjemputannya aja Bu. Tapi kalau untuk perawatannya gimana Bu? Untuk perawatannya selama aktif di cover BPJS, sama BPJS gratis juga ya. Jadi hanya penjemputannya aja. Penjemputannya. Khusus untuk BPJS Mandiri. Kalau dari pemerintah mah semuanya ditanggung ya Bu ya. Oke, kalau untuk pasien umum Mas, semuanya berbayar ya. Itu mah udah jelas ya. Udah jelas ya. Berarti mampu, berarti itu udah diatur juga dalam Pergubnya, berbayar ya penjemputannya, ya perawatannya juga. Tapi berbeda Teh dengan yang PGOT. PGOT itu apa? Yang ODGJ tadi terlantar itu. Kan itu seringkali tidak memiliki jaminan kesehatan. Nah, itu harus dibuatkan rekomendasi dinas sosial, makanya kenapa di awal harus lapor ke berwenang, kemudian ke dinas sosial dulu.
Ya karena untuk jaminan itu, jaminan kesehatannya. Kalau yang tadi ada yang punya BPJS PBI, ada yang memiliki BPJS Mandiri. Kalau orang terlantar itu kan tidak memiliki apa-apa, tapi kan tetap harus diberi obat. Jadi diganti dengan rekomendasi dinas sosial gitu. Jadi nanti itu bisa gratis juga penjemputannya, bisa apa, perawatannya juga bisa gratis juga. Gitu. Terus tapi ada juga mungkin ada yang bertanya, ini tidak memiliki jaminan kesehatan, tapi tidak mampu. Ya, gimana nah, tuh? Itu gimana itu? Nah, yang jelas itu harus dibuatkan. Tetap dibuatkan. Dibuatkan oleh dalam hal ini yang ngurus sosial ya, kan nanti ada DTSN katanya teh. Itu kategorinya udah jelas itu ya, mampu tidak mampu. Nanti akan dibuatkan. Tetapi ketika itu sito itu udah darurat gitu ya, belum memiliki jaminan, terus kategori tidak mampu, tapi butuh segera penanganan, nah itu bisa. Itu dengan tadi rekom dinsos. Tapi itu hanya sementara. Selama perawatan itu harus segera diproses untuk BPJS PBI-nya. Jadi nanti kedepannya sudah tidak memakai rekom lagi. Jadi sambil berproses BPJS. Ya Bu ya. Tuh. Sambil misalkan pasien dirawat, untuk administrasi BPJS-nya sambil berjalan juga ya Bu ya. Oke. Bu, kalau misalkan ada nih ya Bu ya, laporan dari masyarakat mau jemput pasien nih. Mau jemput pasien tapi berbeda dengan alamat yang di KTP. Kan sering terjadi juga ya Bu. Mungkin sering terjadi juga. Itu gimana Bu, bisa apa enggak sih Bu? Iya. Apalagi untuk pasien-pasien BPJS mungkin secara administrasi kan harus harus sesuai dengan paskesnya ya. Nah ini harus dilihat dulu alamatnya ya. Kalau memang itu alamatnya ada gitu ya, terus bisa ditelusur, itu harus dihubungi keluarganya. Ya, jadi tetap kita harus berkoordinasi dengan keluarga intinya tersebut, gitu sesuai dengan domisili yang di KTP. Tapi ada juga kadang terjadi, jadi ODGJ itu alamatnya misalnya di Majalaya, tapi itu sekarang tidak sesuai KTP, kan ada yang pindah tapi KTP-nya belum diganti loh. Itu gimana Bu? Nah, tapi sekarang misalnya ada lagi nganjang di saudaranya misalnya. Iya, ada yang seperti itu juga. Nah, kalau yang seperti itu bisa dengan surat keterangan domisili sementara. Gitu. Jadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang tinggal dengan saudaranya dulu sementara. Gitu ya. Itu bisa. Tapi beda dengan tadi yang pindah tuh Teh Mei. Kalau yang pindah mah berarti harus ikut pindah semua. Oh iya. Ya KTP-nya juga harus diganti tuh ya. Harus ganti terus paskesnya juga harus disesuaikan gitu ya. Jadi beda kalau misalkan, makanya tadi harus dilihat dulu apakah ini teh lagi nganjang gitu, tiba-tiba ngamuk gitu ya. Nah itu berarti pakai domisili. Tapi kalau misalkan memang bisa ditelusuri, memang tinggalnya di sana, ya kita kontak ke sana, ke alamat aslinya gitu ya. Ya Bu, kalau misalkan berarti peran stakeholder di sini itu dalam menangani ODGJ itu sangat penting ya Bu ya. Sangat menentukan sekali. Iya. Menurut Ibu gimana tuh peran stakeholder untuk menangani ODGJ di wilayahannya itu? Ya, tadi ya kayak tadi stakeholder aparat desa misalnya ya, yaitu tadi membantu misalnya untuk membuatkan SKTM bagi keluarga yang tidak mampu, kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif ketika pasien pulang. Kemudian puskesmas juga itu kan yang terkait juga sebenarnya, dari sana bisa men-screening, deteksi. Kalau memang sekiranya bisa diatasi di puskesmas, berarti kan tidak perlu tidak perlu dirujuk. Iya, jadi itu kan meringankan masyarakat juga gitu. Karena jaraknya kan lebih dekat. Itu dia, gitu. Mana yang terdekat ya fasilitas kesehatannya. Karena untuk menuju ke sini mungkin Bu, apalagi yang dari wilayah jauh, ya kasihan juga gitu ya. Betul. Jadi memanfaatkan dulu sumber daya di kewilayahan, bisa datang langsung ke puskesmas juga ya Bu ya. Nah, itu juga kan nanti pasca rawat juga yang akan menindaklanjuti untuk selanjutnya itu kontrol rutin pengobatan lanjutan, itu juga kan dari puskesmas. Dipantau gitu jadi ya Bu ya. Gitu ya. Kalau kasihan kalau harus selalu ke rumah sakit untuk yang jauh-jauh gitu. Nah iya Bu, itu gitu. Kalau misalkan ada pasien yang dirawat nih Bu ya, orang jauh, misalnya jauh dari RSJ,
misalkan ada kontrolnya jauh, banyak yang Mhm. kayak gitu, itu Mhm. bisa Bu dilakukan kontrol di puskesmas terdekat dengan Bisa rumahnya sebenarnya, gitu? bisa. Oh bisa. Bisa sebenarnya ya, cuman di kita kan ada ketentuan, jadi 2 minggu atau kontrol pertama itu ke kita, maksudnya Iya. biar bisa diobservasi, dilihat perkembangannya seperti apa. Hmm. Tapi kalau misalkan nanti ke depannya dengan berbagai misalnya ada kendala secara finansial, Ya. butuh biaya banyak gitu untuk ke RSC gitu, ya udah manfaatkan fasilitas terdekat Iya. daripada terputus Nah, pengobatannya itu dia ya, karena daripada harus ke RSC dengan alasan ada jauh ke RSJ mah jauh, gitu ya Bu gak ya. punya uang Nah, misalnya. itu Oh ya jangan udah jadi gitu. alasan gitu ya. Iya. Mungkin dari Sobat Sejiwa ada mau yang ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar live chat kami. Ada pertanyaan? Oh, mangga ada pertanyaan katanya Oh Bu iya, dari mangga mangga. warga Jabar. Mangga teh. Ada dari Instagram. Mhm. Halo Ibu, untuk penjemputan pasien adiksi judi online, apakah ada asesmen tertentu bagi pasiennya? Lalu apakah ada batas maksimal jarak penjemputan? Mangga Jarak untuk ya. pasien adiksi ya. Adiksi ya. Adiksi itu nanti asesmen kalau situasinya darurat ya untuk penjemputan itu asesmennya asesmen umum aja gitu. Nanti yang dilakukan oleh pengelola rujukan. Gitu ya. Untuk asesmen mendalamnya nanti akan ada tim khusus adiksi. Ya. Jadi nanti dilakukan setelah tiba di RSC. Itu nanti akan diasesmen lebih mendalam oleh tim dari NAPSA. Nah, kemudian untuk jarak, untuk saat ini jaraknya kita jangkauannya sejauh barat. Gitu ya, sejauh barat. Jadi sejauh barat bisa dijemput ya Bu ya? Bisa dijemput gitu. Iya. Khusus untuk warga Jawa Barat ya. Khusus untuk warga Jawa Barat untuk saat ini, belum lintas provinsi. Mudah-mudahan untuk kedepannya ini ya Bu ya bisa itu harus kulinuwun dulu. Iya, betul. Punten yang Nasional. punya wilayah gitu ya. Jadi Iya sih, kita masih Jawa Barat aja dulu. Ada lagi teh? Ada dari TikTok. Mangga. Saya lihat HDM di medsos ngasih tahu nomor penjemputan. Kalau nggak salah 081222499 untuk orang jiwa terlantar di jalan. Saya udah WA nomor tersebut, tapi kenapa nggak bisa dijemput langsung ya? Alurnya agak panjang dan ribet. Ya. Tadi udah dibahas ya sama Ibu Yuyung untuk betul memang untuk nomor hotline Tirekam itu di 0812-2249-9550. Ini hotline khusus untuk penjemputan ODGJ ya Bu ya. Dan tadi juga udah dijelaskan sama Ibu Yuyung. Sebenarnya prosesnya itu nggak ribet ya Bu ya. Sesimpelnya gini, kalau misalkan kita melihat ODGJ yang terlantar, yang menggelandang, langsung aja pergi misalkan ke desa, laporan, Pak punten misalkan ini ada ODGJ yang menggelandang di sekitaran sini, nanti biar apa desa juga untuk selanjutnya berkoordinasi ya Bu ya. Betul. Gimana tuh Bu? Jadi nanti ya betul nanti jadi tinggal lapor aja langsung. Desa itu kan nomor itu udah di-share. Ya. Nanti kan itu sebagai sarana untuk koordinasi juga baik dari pihak pemerintahan desa maupun dari puskesmas, dinkes ataupun dinsos bisa menghubungi nomor itu. Jadi kenapa harus seperti ini? Karena tadi di awal kan ini kan ODGJ terlantar itu manusia yang memang perlu perlakukan khusus gitu, spesial. Ya karena kita hati-hati jangan sampai niat baik kita malah jadi salah. Gitu ya. Jadi itu koordinasinya harus benar dari awal gitu. Terus kalau langsung dibawa ke RSC kebayang nanti masyarakat melaporkan, tetapi ketika minta persetujuan tindakan pada nggak mau. Itu ada kejadian seperti itu. Gitu ya, ketika dibawa ke sini Pak enggak ini persetujuan tindakannya ditandatangan dulu. Nggak mau itu. Gitu ya. Nah, kalau nggak mau ditandatangan, kami dari pihak rumah sakit tidak bisa memberikan tindakan apa-apa. Gitu ya. Jadi kan karena kalau misalkan kita memaksakan melakukan tindakan medis dan lain sebagainya, nanti melanggar kode etik, melanggar aturan gitu ya. Karena dalam undang-undang kesehatan itu udah diatur bahwa siapa yang berhak memberikan persetujuan tindakan. Gitu ya. Ada keluarga inti gitu ya. Atau pengampu. Kalau tadi yang terlantar itu kan anggaplah keluarga intinya belum diketahui. Jadi belum ada nih. Berarti kan harus ada pengampu. Pengampu itu udah diatur dalam undang-undang.
Itu diantaranya adalah bisa oleh pejabat berwenang. Ya. Ya, berarti kan dalam hal ini stakeholder terkait di Betul, daerah. betul. Karena nanti siapa tahu itu memang betul orang sana. Ya, Jadi kan biar kita akan ditelusur. kembalikan lagi ke Ya. sana gitu. Jadi betul itu pemirsa gitu ya. Jadi nomor itu betul gitu. Tapi biar memudahkan masyarakat gitu ya. Jadi lapor dulu ke pihak berwenang setempat. Nanti pihak berwenang akan melakukan koordinasi dengan nomor tersebut gitu ya. Jadi tadi ya kita pinginnya jangan sampai setelah ditangani itu menggelandang lagi. Iya, Terus Bu. nanti kita memberikan tindakan yang salah, tidak sesuai dengan ketentuan. Karena betul. tadi di awal tuh harus ada persetujuan tindakan oleh itu, pemangku. gitu ya. Iya. Gitu Apalagi ya. kan untuk pasien-pasien yang dirawat di kita juga nggak selamanya ya Bu ya. Kadang Betul. maksudnya tuh masyarakat tuh kadang ada yang berpikir yang penting bawa dulu aja, pas dimintain persetujuan tindakan pada angkat tangan, ya nggak bisa gitu ya. Karena misalkan pasien ya Bu ya 7 hari udah diperbolehkan pulang nih sama dokter. Nah itu penanggung jawab kepulangannya kan harus ada gitu, dijabat. Iya, Bukan betul. asal. Jadi kalau rumah sakit itu kan tadi fungsinya itu memberikan kuratif, betul, pengobatan. Makanya tadi jangka waktunya tidak lama. Iya. Nah, nanti ada fase berikutnya, rehabilitatif. Dan itu kalau untuk rehabilitasi sosial, itu adanya tupoksinya di ranah OPD lain. Misalnya di dinas sosial, gitu ya. Gitu. Nah, itu kenapa kita tidak sembarangan untuk menangani ODGJ yang terlantar itu? Karena nanti kalau tidak dikoordinasikan sejak awal, itu akan bermasalah. Iya. Saat masuk tadi tidak ada yang mau menandatangani persetujuan tindakan, dan saat pulang nanti yang melapor juga belum tentu mau dipulangkan ke beliau. Iya. Nanti kemana ini pasien? Sedangkan kami rumah sakit setiap hari keluar masuk ya Bu ya pasien. Keluar masuk, dan memang itu dalam rangkaian pelayanan itu harus dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial. Gitu. Makanya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan ini ya. Kalau misalkan ada hal lagi yang perlu ditanyakan, masih ada? Oh iya. Maaf kalau pasien udah selesai berobat di rumah sakit jiwa, terus untuk kontrol kalau nggak punya armada, apakah bisa dijemput oleh pihak RSJ? Kontrol ya. Dari Garut jauh juga ya. Ya, kalau untuk kontrol itu kan tadi ya alternatifnya bisa dilakukan ke RSJ, bisa juga ke puskesmas terdekat. Karena untuk penjemputan hotline Tirek itu hanya untuk menjemput ya Bu ya, ODGJ menjemput. Nanti kalau kontrol kan harus dipulangkan lagi. Makanya kita kan ada sistem pelayanan kesehatan di kita itu ada paskes 1, paskes 2, paskes 3, artinya itu berjenjang. Ya, betul berjenjang. Jadi ketika misalnya ada yang perlu kontrol, artinya itu kan sudah relatif tenang, tidak membutuhkan perawatan, ya. Jadi nanti bisa ke yang terdekat ke puskesmas, gitu. Jadi tidak perlu penjemputan, gitu ya. Mungkin jaraknya kan lebih dekat kalau ke puskesmas. Jadi tidak memberatkan masyarakat juga lah untuk secara ekonomi, ketimbang misalnya harus ke RSJ, harus nyewa mobil dan bulan ya ke RSJ gitu. Seperti itu ya. Mudah juga ya Bu ya. Jadi kalau misalkan ada pasien pasca rawat di RSJ ini, mungkin untuk 2 minggu kontrol 2 minggu pertama itu harus di sini. Diharapkannya seperti itu. Cuma nanti untuk kedepannya, karena untuk pasien ODGJ ini kan harus terus-menerus berkesinambungan ya Bu ya, mengkonsumsi obatnya, jangan sampai terputus itu. Itu bisa nanti pas jadwal kontrol pertama di sini itu bilang aja Bu ya ke dokternya, dok misalkan bisa nanti dilanjutkan di puskesmas yang dekat rumah gitu, bisa ya Bu ya biasanya gitu. Itu dikomunikasiin aja gitu. Jadi yang penting jangan sampai terputus lah pengobatannya ya. Jadi gara-gara misalnya tidak ada kesulitan ekonomi, akhirnya jadi tidak dikontrolkan. Jadi manfaatkan fasilitas yang terdekat gitu. Iya, betul. Ada lagi nggak Teh? Enggak. Menyambung pertanyaan yang tadi, berarti tidak bisa ya memakai hotline penjemputan karena sudah dicoba di puskesmas dan di Gerahatma, obatnya tidak ada Bu untuk kontrol selanjutnya. Ya, nah ini permasalahan secara struktural ya, permasalahan kesehatan jiwa secara struktural, karena memang terus regulasi juga kan
mengatur seperti itu. Jadi kadang obat di puskesmas di RSUD dengan RS itu berjenjang berbeda gitu ya. Iya. Dan kemampuan dari daerah itu kadang bermacam-macam. Ada kabupaten yang bisa memenuhi obatnya gitu ya di puskesmas relatif lebih lengkap, tapi ada juga di yang lain itu masih kekurangan. Nah ini permasalahan bersama sebenarnya ya. Jadi ini yang perlu kita pikirkan, khususnya kami nih dari pihak kesehatan, rumah sakit jiwa, dinas kesehatan, Ya. provinsi maupun dinas kesehatan kabupaten kota terkait melengkapi sarana obat yang memadai untuk kebutuhan masyarakat gitu ya. Memang seperti itu adanya saat ini, tapi kita Kondisinya semua jadi ini PR sepertinya ya. Ya kita berharap lah mudah-mudahan nanti ke depan ada perbaikan yang lebih bagus gitu ya. Ya, amin. Ada lagi Teh? Ada lagi. Kalau orang kecanduan judi online dan pinjaman online tapi tidak ngamuk-ngamuk atau gaduh gelisah, apa bisa dijemput? Jadi yang kecanduan ya, tapi nggak sampai gaduh gelisah gitu Bu, itu gimana tuh Bu? Ya, kita sebenarnya masih ini ya, kita masih berkoordinasi nih untuk terkait hal ini, karena itu kebutuhannya apakah nanti mungkin asesmen yang akan menentukan itu apakah memang itu bisa atau tidak dalam penjemputan. Kalau memang itu sudah adiksi sekali dan perlu perawatan pengobatan, itu bisa dilakukan penjemputan. Tapi kalau misalkan masih bisa ini, kan kita ada fasilitas lain nih, ada kajol gitu ya, konsultasi jiwa online ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan itu bisa memanfaatkan itu dulu gitu untuk ini kalau belum sampai titik perlu perawatan. Jadi gitu ya. dikonsultasikan terlebih dahulu ya Bu ya, kondisinya seperti apa. Jadi nanti ketika ada laporan masuk ke kami itu kita kan ada melakukan asesmen di awal ya, betul. Jadi kalau misalkan hasil asesmen, oh ternyata ini sepertinya harus perlu penanganan nginap nih, rawat inap, kita akan lakukan penjemputan. Jadi kalau misalkan ini masih bisa dengan konsultasi dan sebagainya, kita bisa menghubungi ke nomor kajol konsultasi jiwa online. Jadi kita manfaatkan dulu yang sarana yang memang ada gitu. Kalau memang kan udah konsul nih, misalnya perlu, nanti bisa konsul karena di kita juga ada itu poliadiksi ya. Poliadiksi ya, betul. Gitu. Itu paling ada lagi Bu? Ada lagi yang ditanyakan? Kalau saya mau memanggil Tirek tapi tidak punya biaya dan BPJS, apakah bisa gratis atau ada bantuan dari pemerintah? Gimana tuh Bu? Nah itu tadi masuknya opsi yang ke berapa itu? Jadi kategori tidak mampu tetapi membutuhkan pelayanan. Berarti itu bisa dengan rekom dinas sosial. Bisa Ibu, mangga Ibu ke dinas sosial setempat untuk dibuatkan rekomendasi. Nanti kalau misalkan udah rekomendasinya ada dan memang kebutuhannya sito perlu penanganan, bisa kita jemput gitu ya. Kita rawat sini gitu. Jadi itu kategorinya yang tadi tidak mampu tetapi tidak memiliki jaminan kesehatan. Jadi nanti Ibu juga nanti bisa ke dinas sosial untuk ditindaklanjuti pengurusan BPJS PBI-nya. Sehingga nanti untuk kontrol selanjutnya itu udah aktif BPJS-nya dan nanti pengobatannya bisa berlanjut. Jangan sampai putus lagi. Hanya sekali berobat nanti kesananya tidak dilanjutkan. Jangan seperti itu gitu ya. Jadi kalau untuk yang kondisi yang benar-benar gaduh gelisah, membahayakan lingkungan, kalau kondisinya misalkan keluarganya ya tidak mempunyai BPJS dan tidak mampu, bisa Ibu ya dijemput, namun sambil berproses administrasinya gitu. Kalau misalnya itu darurat banget ya, kalau misalkan tidak terlalu darurat mungkin bisa ini dulu ke Dinsos ya Bu ya. Ya, kalau misalkan darurat banget nih, ngamuk misalnya atau sampai ada yang bawa sajam ya mengancam jiwa, bunuh diri dan lain sebagainya gitu ya, tidak memiliki jaminan, silakan hubungi dulu ke nomor ini direct, kalau keluarganya ada ya. Nah, nanti itu administrasi bisa belakangan. Kita punya waktu 3 kali 24 jam untuk menyelesaikan rekomendasi gitu ya. Tapi kalau misalkan situasinya tidak terlalu sito, itu diurus dulu lebih baik gitu ya untuk menjamin memastikan lah bahwa memang dirawatnya tidak terkena biaya. Karena kalau misalkan lebih dari 3 hari, khawatirnya nanti jadi beralih ke umum gitu. Iya betul. Gitu. Tapi kalau misalkan ini bisa gitu ya. Jadi catatannya tadi kalau memang sito butuh segera penanganan,
itu bisa kita lakukan penjemputan dan nanti administrasi dikoordinasikan punya waktu 3 kali Ya, 24 sambil jam. berproses ya Bu ya 3 kali 24 jam itu. Iya. Ada lagi Teh? Kalau nggak bisa menjemput, apa ada alternatif lain selain Tirek? Maksudnya nggak bisa. Kalau diminta dijemput tapi tidak bisa dijemput, apa ada alternatif lain selain Tirek untuk menjemput? Ya, ya. Itu kalau kabupaten kota Bandung ya. Kalau kota Bandung itu udah ada PSC ya. PSC iya betul. 119. Bisa menghubungi 119. Bisa. Itu untuk penjemputan juga ya Bu ya? Penjemputan itu bukan hanya ODGJ, itu bisa yang lain juga, masalah kesehatan yang lain. Jadi itu terdekat. Terus untuk beberapa kabupaten itu udah ada TRC juga, tim reaksi cepat. Ya, nanti tinggal dicari tahu aja Ibu. Jadi nanti kan memang di Perda juga udah diatur bahwa tim reaksi cepat itu bukan hanya ada di provinsi, tapi di kabupaten kota juga ada. Jadi nanti cari tahu apakah di kabupaten kota tempat Ibu berdomisili itu ada TRC-nya atau tidak. Dan itu di luar ini ya, di luar RSJ ya? Di luar RSJ. Di luar RSJ. Jadi selain di RSJ juga ada di kabupaten kota. Cuma memang belum merata semua kabupaten, makanya nanti harus ditanya dulu apakah di wilayah Ibu itu udah ada tim reaksi cepatnya atau belum. Kalau Kota Bandung itu udah ada PSC 119. Iya, KBB juga udah ada TRC-nya, Cimahi juga sudah ada. Garut gitu ya. ada juga. Gitu. Jadi mangga bertanya aja ke daerah tempatnya dulu ya, untuk sebagai alternatif selain RSC gitu. Ada lagi Kak? Sepertinya terakhir, hai Kak, izin bertanya, kalau misalnya ada orang yang sering marah-marah tapi tetap produktif, itu ada kemungkinan dijemput. Misalnya kayak anak-anak yang masih tetap sekolah tapi sering burn out dan marah-marah. Jadi kendalanya ini hanya marah-marah ya Teh ya? Harus dilihat dulu marahnya karena apa. Iya, pemicu gitu ya. Marahnya apa dulu ya. Karena kan itu sebagian fungsi sosialnya dia masih produktif, misalnya dia betul. masih sekolah gitu ya. Nah itu marah-marah itu harus dikaji dulu, harus dilihat dulu kenapa gitu, apa ada penyebabnya atau tidak. Memang ini tidak bisa dijawab lengkap karena memang kita tidak tahu penyebab marahnya apa. Jadi itu harus ditanya dulu lah, harus dilihat, dikaji, dianalisa seperti apa gitu. Apakah ada gejala yang lain gitu? Ya makanya itu kan harus tahu dulu. Iya, makanya ketika menghubungi Tirek itu tadi fungsi asesmennya, penilaian awal. Nanti boleh bisa langsung menghubungi hotline-nya Tirek, atau misalkan konsultasikan terlebih dahulu ke Kajol bisa, ya. Nanti untuk nomor Kajol mungkin bisa di-share ya Teh ya. Jadi untuk mengetahui itu penyebabnya seperti apa gitu kan, ada instrumen juga di Kajol. Ya, penilaian awal itu. Nah, untuk layanan Kajol atau konsultasi jiwa online ada di 0812 2129 2020. Saya ulangi sekali lagi ya, untuk konsultasi jiwa online wargi Jawa Barat bisa menghubungi di 0812 2129 2020. Ya, cukup mungkin Teh? Masih ada pertanyaannya? Oke, nggak kerasa Ibu ya, udah 1 jam ya Bu ya, udah habis ya, udah habis Teh waktunya. Aduh, ya. Gimana, kurang nggak Bu waktunya? Semoga bisa memberikan gambaran lah kepada masyarakat, minimal tahu lah ketika menemukan ODGJ itu harus bagaimana, prosedurnya seperti apa gitu ya. Nah, kita harapannya sih kita bersama-sama rumah sakit dengan semua elemen, semua stakeholder yang ada di masyarakat sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan jiwa ini. Iya, betul. Ya, kalau kita tidak bergandengan tangan, tidak bersama-sama, agak berat ya Bu ya. Apa yang akan terjadi? Mungkin nanti akan tambah banyak dan itu dia, tidak terkendali. Tidak terkendali. Oke. Baik Ibu, mungkin saya mau menanyakan satu lagi Bu, selain menghubungi nomor Tirek langsung, apakah ada nggak Bu platform lain yang bisa dihubungi oleh masyarakat itu terkait layanan Tirek ini? Ya, jadi layanan Tirek itu sudah terintegrasi dengan Sapa Warga, jadi ya. Sapa Warga. Jadi nanti teman-teman semua bisa melalui aplikasi Sapa Warga atau juga hotline Jabar. Jadi kita sudah terintegrasi dengan itu. Jadi ketika teman-teman itu membuka aplikasi Sapa Warga, itu nanti akan diarahkan tinggal milih layanan kesehatan.
Ya. Nanti begitu diklik layanan kesehatan itu akan muncul Tirek. Direct. Tinggal nanti diklik nomor itu nanti akan terhubung. Begitu juga di Hotline Jabar. Di Hotline Jabar juga nanti silakan kontak ke Hotline Jabar. Ya. Nanti di sana akan diarahkan gitu ya, Mm. yang sesuai dengan tujuan kita. Nanti akan ketemu juga dengan nomor Tirek. Iya. Gitu. Untuk hotline Jabar sendiri, wargi Jabar Sadaya boleh dicatat di 0811 2211 119. Saya ulangi ya. 0811 211 119. Ya, mungkin informasinya udah lengkap nih ya Bu ya, bahasan kita hari semoga ini. Ya. Iya, udah di penghujung acara nih ya Bu ya. Mm. Kita udah jadwalnya istirahat juga mungkin ya. Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu, harapan Ibu apa nih Bu untuk Tirek ke depannya? Harapannya, Hmm. kalau harapan sepertinya kita sih inginnya memberikan pelayanan yang lebih baik lagi lah, lebih profesional ya. Karena ini inovasi yang boleh dikatakan bagi kami masih seumur jagung, masih banyak yang harus diperbaiki. Jadi kita inginnya ke depan kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih profesional sehingga bermanfaat buat warga Jawa Barat. Oke. Baik, sobat sejiwa semua, mungkin untuk perbincangan kita hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Amin, ya Bu ya. Mungkin di kesempatan yang selanjutnya kita membahas di lapangan yang lebih seru mungkin ya Bu ya. Itu nanti bisa nyambung ke ini ya. Iya. Teknis di lapangannya seperti apa? Nah, teknis sesi di berikutnya lah. Ya, insya Allah sesi berikutnya. Insya Allah ya. Jadi pantengin terus ya media sosial kami di Instagram, TikTok dan YouTube, dan jangan lupa di follow ya Wargi Jabar Sadayana. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.